Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas contoh soal ujian madrasah atau UM Bahasa Indonesia tingkat Madrasah Aliyah tahun 2022. Soal yang pertama, wabah merokok dapat diatasi dengan berbagai strategi. Bank Dunia menyarankan agar strategi pembatasan rokok disesuaikan dengan kebutuhan setiap negara. Pembatasan hendaknya mencakup peningkatan pajak, menerbitkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian tentang dampak merokok pada kesehatan, menambah label peringatan merokok yang mencolok, mengadakan larangan iklan dan promosi rokok yang menyeluruh, membatasi orang merokok di tempat kerja dan tempat-tempat umum, serta memperluas akses pada terapi-terapi penghentian merokok lainnya. Ide pokok paragraf tersebut adalah A. Strategi mengatasi wabah merokok. B. Saran membatasi strategi merokok. C. Wabah merokok yang merajalela. D. Penelitian tentang dampak merokok. E. Cara penghentian merokok. Jadi jawabannya adalah A. Strategi mengatasi wabah merokok. Soal nomor 2. Nah, arti istilah strategi pada kata di atas adalah A. Alat untuk mendeteksi sesuatu. B. Aturan yang harus ditaati. C. Kekuatan yang sudah dimiliki. D. Bantuan yang dapat dimanfaatkan. E. Cara untuk melakukan sesuatu. Jadi jawabannya nomor 2 adalah E. Strategi adalah cara untuk melakukan sesuatu. Soal nomor 3. Cermati kalimat berikut. Jika kecelakaan menimpa Anda saat sendirian di rumah dan mengalami pendarahan, terutama saat masih sadar, segera hentikan pendarahan tersebut. Gunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan. Kalimat tanya yang mempunyai tujuan sama dengan kalimat bercetak miring tersebut adalah A. Sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan? B. Apakah Anda sudah menghentikan pendarahan dengan cepat dan tepat? C. Apakah handuk atau sejenisnya dapat menghentikan pendarahan? D. Mengapa handuk atau sejenisnya digunakan untuk menghentikan pendarahan? Dan E. Apakah yang dapat menghentikan pendarahan pada saat kritis? Nah, pertanyaan yang tepat adalah A. Sudahkah Anda menggunakan handuk atau sejenisnya untuk menghentikan pendarahan? Soal nomor 4. Bekam atau hijamah ialah sebuah teknik pengobatan yang dilakukan dengan jalan membuang darah kotor atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh lewat permukaan kulit. Menurut pemahaman umum, sebenarnya bekam berfungsi untuk membuang darah yang telah rusak atau teroksidasi karena tingginya oksidan dalam tubuh. Kutipan teks di atas termasuk salah satu struktur teks laporan hasil observasi, yaitu A. Simpulan, B. Pernyataan umum, C. Deskripsi bagian, D. Orientasi, E. Resolusi. Jawabannya nomor 4 adalah B. Pernyataan umum. Soal nomor 5. Bacalah teks berikut dengan cermat. Menemukan strategi yang tepat untuk dunia pendidikan nasional merupakan topik yang sering mencuat di kalangan akademisi tanah air. Pada dasarnya, pendidikan tidak hanya sekedar melibatkan proses penambahan pengetahuan atau intelektualitas, tetapi juga harus mengarah pada pengembangan karakter, watak atau akhlak, dan motivasi di kalangan peserta didik.
Negara seperti Indonesia dengan populasi keempat terbesar di dunia harus mampu mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengembangan bakat. Pengembangan sumber daya manusia memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan eksplorasi sumber daya alam. Nah, makna kata eksplorasi pada paragraf di atas adalah A. Penyelidikan, B. Penjelajahan, C. Penemuan baru, D. Penjajakan, E. Penelitian. Jadi jawabannya adalah B. Eksplorasi adalah penjelajahan. Soal nomor 6. Sebelum Raja Hindustan itu sedia kala pekerjaannya pergi berburu, maka pada suatu hari Raja Hindustan itu sedang berburu lalu bertemu 2 ekor ular. Adapun ular yang betina itu terlalu baik rupanya, maka yang jantan sangat jahat rupanya. Maka pada hati Baginda, bukan juga jodohnya ular itu, karena yang jantan itu amat jahat rupanya, dan yang betina itu elok rupanya. Maka dihunuskan pedangnya, lalu diparangkan kepada ular jantan itu. Maka ular jantan itu mati. Ular betina itu pun putus ekornya sedikit. Nilai moral dalam kutipan tersebut yang masih dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Marah melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan pandangannya. B. Menghukum yang berperilaku jahat. C. Lebih mempercayai ular. D. Melakukan pemburuan di hutan tanpa mengenal batas. E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Jawabannya adalah E. Berlaku kasar kepada orang yang tidak disukai. Soal nomor 7. Bacalah kedua kutipan teks novel berikut. Teks 1. Tak susah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini, yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki 6 kelas kecil-kecil, pagi untuk SD Muhammadiyah dan sore untuk SMP Muhammadiyah. Maka kami 10 siswa baru ini bercokol selama 9 tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama, bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama 9 tahun SD dan SMP itu. Laskar Pelangi, Andrea Hirata. Kemudian teks yang kedua. Setelah aku diwisuda sebagai sarjana ilmu hukum, aku kemudian memilih pulang ke Rimbo Pematang. Aku membantu mengajar di SMA Rimbo Parit dengan status honorer. Sekolah tempatku menyelesaikan sekolah dulu. Aku memegang mata pelajaran tata negara dan sejarah. Seperti ketika sekolah dulu, aku bolak-balik dari rumah ke kota kecamatan tersebut. Dari rumah jalan kaki beberapa ratus meter ke dermaga penyeberangan dengan perahu di pinggir sungai. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan transportasi darat ke Rimbo Parit. Begitu setiap hari pulang pergi. Dengan judul novel Nyanyi Sunyi dari Indragiri karya Hari B. Koriun. Perbandingan sudut pandang yang digunakan dalam kedua teks di atas adalah A. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ketiga. Teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1. B. Teks 1 menggunakan sudut pandang orang ke-1. Teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. C. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ke-1 dan teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1.
Dan D, teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ketiga, teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga. Dan E, teks 1 menggunakan sudut pandang orang ketiga jamak, dan teks kedua menggunakan sudut pandang orang ketiga tunggal. Jawabannya adalah C. Teks ke-1 menggunakan sudut pandang orang ke-1, dan teks kedua menggunakan sudut pandang orang ke-1. Soal nomor 8. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulasi semangat berkarya pemuda. 2. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. 3. Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. 4. Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. Semua kalimat benar. Jawaban soal nomor 8 adalah D. 4. Soal nomor 9. Perhatikan teks eksposisi berikut. 1. Struktur bahasa akan memengaruhi pembentukan budaya serta tingkah laku. 2. Demikianlah teori yang pernah disampaikan oleh Sapir-Whorf. 3. Satu contoh yang pernah penulis temukan adalah mengenai perbedaan struktur bahasa Jerman dengan bahasa Indonesia. 4. Dalam banyak hal, struktur kalimat kompleks bahasa Jerman menekankan posisi predikat ada pada bagian akhir kalimat. 5. Jika kita ingin membentuk kalimat "Saya mau meminum kopi di kafe" dalam bahasa Jerman, bentuk yang muncul adalah Ich möchte einen Kaffee in einen Kaffee trinken. 6. Bentuk kata trinken atau meminum muncul pada bagian akhir kalimat. 7. Proses seperti ini ternyata berpengaruh pada cara orang Jerman yang selalu berusaha untuk tidak memotong pembicaraan saat berkomunikasi antar sesama. 8. Inilah satu alasan yang menunjukkan bahwa benarlah bahasa bisa mempengaruhi budaya masyarakatnya. Kalimat yang menunjukkan letak bagian argumen muncul pada nomor A. 1, 3, dan 4, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 2, 5, dan 6, E. 2, 7, dan 8. Jadi jawaban nomor 9 adalah C. 3, 4, dan 5. Soal nomor 11. Cermati teks berikut. Penjual Roza, maaf, kaos kaki yang berwarna hitam itu berapa, Mbak? Penjual, kaos kaki ini harganya 10.000. Roza, oh, mahal sekali, Mbak. Penjual, boleh kurang, Dek. Roza, kalau 7.500 rupiah bagaimana, Mbak? Penjual, bolehlah, Dik, sebagai harga perkenalan. Kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah A. Kalau mau beli, silahkan mampir. B. Silahkan cari. C. Cari tas apa, Dik? D. Silahkan pilih, Dik. E. Mau beli kaos kaki warna hitam. Jawaban nomor 11 adalah D. Silahkan pilih, D. Soal nomor 12.
Cermati puisi berikut untuk menjawab soal. Bencana, kini kota menjadi mati. Kaku dan membeku, aku sungguh tak sanggup melihat orang menjadi ikan dihanyutkan oleh bandang. Selepas gaduh di pagi benderang itu, aku benar-benar kehilangan sejarah tentang cerita yang memendam rasa. Nah, suasana yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Kegalauan, B. Kekacauan, C. Kepiluan, D. Kesadisan, E. Kemusnahan. Jadi jawaban nomor 12 adalah C. Kepiluan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.